Namaku Bayu, seorang pemuda berusia 27 tahun yang menjalani hidup sederhana sebagai sopir pribadi. Sudah hampir 2 tahun aku bekerja di rumah Bu Melisa, seorang wanita anggun berumur 45 tahun yang hidupnya terlihat sempurna dari luar. Putranya sedang menuntut ilmu di luar negeri, membuat rumah besar itu hanya dihuni olehnya, suaminya, dan sepasang pembantu yang bekerja hingga sore untuk merawat rumah dan taman. Suami Bu Melisa adalah seorang pengusaha besar yang menjalankan beberapa bisnis, baik di dalam maupun luar negeri. Kesibukannya membuatnya jarang sekali berada di rumah. Ketika ia pulang, rumah itu pun tetap terasa sunyi. Kehadirannya hanya sebatas untuk tidur, sebelum pagi-pagi sekali kembali meninggalkan rumah. Namun, bagi Bu Melisa, kesunyian itu menjadi lebih menyiksa sejak kepergian putranya 3 bulan lalu. Kehidupan yang ia jalani tampak monoton, seperti berjalan dalam lingkaran yang sama setiap hari. Pagi hingga sore ia habiskan di salon, mall, atau terkadang ikut senam bersama teman-temannya. Tapi, semakin hari, kegiatan itu tak lagi mampu mengusir rasa bosan yang perlahan menggerogoti jiwanya. Aku yang hampir setiap hari mengantar Bu Melisa ke sana kemari, menyaksikan langsung perubahan kecil namun nyata pada dirinya. Senyumnya tak lagi secerah dulu, tatapannya sering kosong. Ada kehampaan di matanya yang tak pernah ia akui. Lalu, datanglah hari itu, hari di mana segala sesuatu berubah, baik untukku maupun untuk Bu Melisa. Hari itu, aku melakukan sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sebuah keputusan nekat yang pada akhirnya mengubah dinamika antara kami. Seperti biasanya, setibanya di rumah, Bu Melisa membuka pintu mobil tanpa sepatah kata dan melangkah masuk ke dalam rumah yang sepi. Tumit sepatu olahraganya beradu pelan dengan lantai marmer, menciptakan gema lembut di ruang yang kosong. Ia berjalan lurus menuju tangga melingkar yang elegan, tangga yang menghubungkan ruang tamu megah dengan lantai atas di mana kamar utamanya berada. Langkahnya mantap, penuh keyakinan, meski ada sesuatu di balik sorot matanya yang tak bisa disembunyikan, kesepian yang tak diucapkan. Sesampainya di depan pintu kamar, ia mendorong daun pintu yang besar itu hingga terbuka. Tas tangan yang ia bawa sejak pagi dilemparkannya ke bangku empuk di dekat pintu masuk kamar. Tak peduli apakah tas itu terjatuh atau tetap di tempatnya. Dengan gerakan yang refleks dan terbiasa, ia mulai melepas pakaian senam hitamnya, meninggalkannya tergantung sembarangan di punggung kursi rias. Tubuhnya kini hanya dilapisi oleh 2 helai kain tipis yang tersisa, membingkai siluet sempurnanya yang terpahat oleh waktu dan perawatan. Ia berjalan menuju kamar mandi. Langkahnya ringan namun tetap berirama. Namun ketika melintas di depan meja rias, sesuatu membuatnya berhenti. Matanya tertarik pada bayangan dirinya di cermin besar yang berdiri megah di sana. Sesaat ia tertegun, menatap sosoknya sendiri. Rambutnya yang sedikit basah oleh keringat selepas senam jatuh dengan anggun di kedua bahunya. Kulitnya yang halus masih memancarkan cahaya, seolah waktu enggan menyentuhnya dengan kejam. Bibirnya melengkung sedikit, seperti senyuman samar yang ia berikan untuk dirinya sendiri. Bu Melisa berdiri di sana, terdiam sejenak, membiarkan matanya menjelajahi setiap detail yang tercermin. Cantik, pikirnya. Ia tahu dirinya masih indah. Pesona yang ia rawat dengan telaten selama bertahun-tahun. Ada kebanggaan kecil yang mengalir dalam dirinya. Meski jauh di dalam hatinya, ia sadar bahwa kecantikan itu tidak cukup untuk mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan. Dengan tarikan napas yang dalam, Bu Melisa kembali bergerak, meninggalkan bayangan itu di cermin, dan melangkah masuk ke kamar mandi. Di belakangnya, cermin itu tetap berdiri tegak, seolah menyimpan rahasia yang hanya ia dan bayangannya sendiri yang tahu. Namun tanpa sepengetahuan Bu Melisa, aku mengamatinya dari balik celah pintu yang sedikit terbuka. Pemandangan itu seolah memaku langkahku. Tubuhnya tampak sempurna, seperti mahakarya yang dirancang dengan keindahan alami. Mataku tertuju pada kakinya yang ramping dan berbentuk, mengingatkanku pada lekuk lembut perut padi yang baru matang. Seiring tatapan itu perlahan naik, aku menahan napas. Sosoknya menyerupai alunan melodi, lembut dan mengalir, seperti bentuk gitar yang anggun. Ketika ia berbalik sedikit ke samping, lekuk tubuhnya semakin terlihat jelas, membuat jakunku bergerak naik turun tanpa sadar. Aku berulang kali menelan ludah, tak kuasa melawan gejolak di dadaku. Mataku terus naik, menjelajahi lebih tinggi. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang begitu sempurna, begitu memikat. Waktu seolah melambat, dan dunia di sekitarku menghilang. Aku hanya fokus pada keindahan itu, pada sosok Bu Melisa yang berdiri di depan cermin dengan keanggunannya.
Namun, momen itu hancur seketika. Bayu! Suaranya memecah keheningan. Aku tersentak, mendapati dirinya menatapku dengan keterkejutan dan amarah. "Ngapain kamu di sini?" serunya tajam. Aku tak bisa berkata-kata. Keberadaanku di situ bukan karena kesengajaan, melainkan dorongan yang tak mampu kutahan. Keteledorannya yang tidak menutup pintu kamar dengan benar memberikan celah. Dan aku, tanpa berpikir panjang, melangkah masuk, mengikuti dorongan hati yang salah. "Jangan ngeliatin seperti itu," lanjutnya, suaranya lebih keras. Ia dengan cepat meraih sesuatu untuk menutupi tubuhnya yang sebelumnya terbuka. "Sana, cepat keluar." Namun, aku tidak mematuhi perintahnya. Langkahku malah bergerak maju, mendekatinya dengan keberanian yang entah dari mana muncul. Sorot matanya melebar, penuh dengan keterkejutan bercampur kemarahan. "Bayu, saya sudah bilang, cepat keluar." Perintahnya lagi, kali ini lebih keras. Suaranya tegas dengan nada mengancam. Ia menatapku dengan mata yang melotot, penuh peringatan. Tapi aku tak gentar. Bibirku melengkung membentuk senyuman samar. Tatapanku tetap terkunci pada sesuatu yang telah menarik perhatianku sejak tadi. "Silakan saja ibu," teriak sekuat-kuatnya. Ucapku dengan nada rendah, tapi tegas. Hujan di luar akan melenyapkan suara ibu. Ia terdiam sejenak, tampak bingung dengan apa yang baru saja kukatakan. Matanya beralih ke jendela di samping kamar, dan aku tahu, ia mulai memahami maksudku. Dari celah tirai, terlihat dengan jelas dedaunan yang bergoyang liar, dihantam angin yang kencang. Hujan deras mengguyur di luar sana, butirannya menciptakan kabut tipis di kaca jendela. Ruangan kamar ini memang rapat. Jendela-jendelanya tertutup rapat dan tebal, sehingga suara dari luar, bahkan hujan yang deras sekalipun, hampir tidak terdengar. Hanya pemandangan pohon-pohon yang bergerak liar di bawah guyuran hujan yang menjadi bukti nyata. Bu Melisa tampak ragu. Wajahnya kini menunjukkan lebih banyak kebingungan daripada kemarahan. Aku tahu, ia menyadari kebenaran kata-kataku. Teriakannya, seandainya ia mencoba, akan terkubur oleh suara badai di luar sana. Langkah demi langkah, aku mendekat. Suara detak jantungku terdengar seperti genderang perang di telingaku, memacu adrenalin yang tak terkendali. Tubuhku terasa bergerak tanpa kendali, seolah ada kekuatan yang lebih besar dari keinginanku sendiri yang menggerakkan kaki ini menuju sosok di depanku. Bu Melisa, dengan wajah yang tiba-tiba memucat, melangkah mundur perlahan. Gerakannya kikuk, seperti seekor rusa yang tersudut oleh bayangan pemangsa. Tatapannya penuh kebingungan dan kegelisahan, mencari jalan keluar yang tak pernah ada di ruangan ini. Dia terus mundur, hingga kakinya menyentuh sisi tempat tidur yang luas itu. "Bayu, jangan!" Suaranya bergetar, setipis benang, namun cukup jelas untuk menusuk pendengaranku. Aku hanya tertawa, tawa yang entah berasal dari mana, namun terdengar asing bahkan di telingaku sendiri. Hahaha. Gema tawa itu memenuhi ruang, menghantam dinding-dinding keheningan di kamar itu. "Jangan mendekat lagi, Bayu," ucapnya. Kali ini lebih keras, mencoba menguasai situasi. Namun, aku sudah terlalu dekat. Hanya beberapa langkah lagi hingga jarak kami menjadi hampir tak berarti. Wajahnya penuh ketakutan. Tangannya merapat di dadanya seolah ingin melindungi diri. Ketegangan memuncak dalam sekejap. Tanpa berpikir panjang, aku melangkah lebih dekat, nekat melintasi batas yang telah ia peringatkan. Dalam detik-detik yang terasa lambat namun begitu cepat, Bu Melisa kehilangan keseimbangan dan terjatuh di atas tempat tidur. Tubuhnya terpental ringan di atas kasur yang empuk, dan sebelum ia sempat bangkit, aku sudah menyusulnya, mendekat dengan intensitas yang tak terhindarkan. Bu Melisa terus meronta, seolah setiap serat keberaniannya dikumpulkan untuk melawan aku. Tangannya menepis, kakinya menendang, dan tubuhnya bergerak tanpa henti dalam upaya membebaskan diri. Usahanya yang gigih itu membuatku harus mengerahkan tenaga ekstra untuk menahannya. Sesaat, aku mulai merasa kewalahan. Setiap kali kuraih, ia melepaskan diri, seperti air yang mengalir dari sela-sela jari. Keinginanku, yang begitu dekat di ujung genggaman, terasa semakin jauh. Aku mencoba menenangkan pikiranku, mencari celah dalam perlawanan Bu Melisa yang tiada henti. Namun, ia pantang menyerah. Dengan kekuatan yang mungkin berasal dari ketakutan atau tekad, ia akhirnya berhasil melepaskan diri dariku. Saat celah itu muncul, Bu Melisa tidak menyia-nyiakannya.
Dengan sisa-sisa tenaga yang tersisa, ia memutar tubuhnya, berusaha mundur dan menjauh dariku. Gerakannya tergesa, penuh dengan keinginan untuk melarikan diri. Lututnya beradu dengan empuknya lantai kasur, dan ia merangkak dengan putus asa, mencoba memanfaatkan setiap detik yang dimilikinya. Namun, aku lebih cepat. Tubuhku bergerak tanpa ragu, mendekatinya seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, tanganku menangkapnya. Dalam satu tarikan yang penuh tenaga, aku menggenggam segitiga itu, benda yang sejak awal menjadi fokus perburuan ini. Bu Melissa tak menyerah. Meski napasnya tersengal dan gerakannya mulai melambat, ia tetap berusaha merangkak menuju tengah ranjang, seolah itu adalah satu-satunya tempat aman yang tersisa. Tekadnya begitu kuat, namun aku masih lebih cepat. Sebelum ia sempat meloloskan diri lebih jauh, aku kembali menangkapnya. Tanganku mencengkeram dengan mantap, memastikan kali ini ia tidak akan lepas. Tubuhnya sempat memberontak, mencoba bangkit sekali lagi, tapi aku sudah mengantisipasinya. Dengan gerakan penuh perhitungan, aku mengubah posisiku. Kali ini, aku memastikan tidak ada celah baginya untuk kembali menjauh. Segalanya terasa seperti permainan waktu, dan aku tahu, aku harus menyelesaikan ini sebelum perjuangan tanpa henti dari Bu Melissa menguras tenagaku sepenuhnya. Bayu, jangan. Kata-kata itu terus terucap dalam isak tangis yang pecah, mencabik keheningan malam. Air mata Bu Melissa menetes, membasahi pipinya yang memucat, tapi aku, yang sudah terperangkap dalam keputusan yang tak bisa mundur, semakin mantap untuk melangkah lebih jauh. Aku merasakan dorongan yang tak bisa kuhalangi, terutama setelah melihat Bu Melissa yang tampak kelelahan, hampir terjatuh karena kehabisan tenaga. Saya sudah lama menantikan saat seperti ini, Bu, bisikku dengan suara pelan namun penuh makna. Sejak pertama kali saya melamar jadi sopir ibu, saya sudah menginginkan kesempatan seperti sekarang ini. Mata Bu Melissa menatapku dengan kebingungan yang dalam, seolah-olah mencoba menangkap setiap kata yang keluar dari mulutku. Namun, tak ada jalan kembali. Tapi, saya ini majikan kamu, Bayu. Suara Bu Melissa gemetar, seperti ada rasa takut yang muncul di balik kata-katanya, berusaha mengingatkan. Aku tersenyum tipis, meski ada rasa berat di hati. Memang betul, Bu, tapi itu di waktu jam kerja. Sekarang sudah pukul 9 malam, dan malam ini Bu Melissa harus memberikan kesempatan itu untuk saya. Dengan kata-kata itu, aku berusaha melepaskan beban yang mengikat hati Bu Melissa. Aku melihat wajahnya yang semakin pucat, namun dalam tatapannya yang kosong ada sesuatu yang menguatkan aku untuk terus maju, untuk melambungkan angan-angan yang selama ini terpendam. Seiring berjalannya waktu, setiap usaha yang kulakukan dengan penuh konsistensi dan fokus, akhirnya mulai membuahkan hasil. Perlahan, aku bisa merasakan perubahan dalam diri Bu Melissa. Tatapannya yang semula penuh kecemasan, kini mulai melunak, seiring dengan suasana yang perlahan terbangun. Dengan langkah yang hati-hati, ia mulai memberikan balasan, meski ada rasa malu yang masih menggelayuti. Hatiku yang semula bimbang dan gelisah kini seolah meledak dalam sorakan kegembiraan. Semangatku terbangun kembali, semakin kuat untuk menuntaskan semuanya. Setiap gerakanku, setiap kata yang keluar, seolah menjadikan dunia di sekitar kami terasa lebih dekat, lebih intim. Dan mungkin, aku baru menyadari, bahwa apa yang kulakukan ini tidak hanya memberikan respon positif darinya, tetapi juga menggugah bagian dari dirinya yang telah lama terkubur. Bu Melissa, yang selama ini terabaikan, mungkin merasa kering, seperti bunga yang tak pernah tersiram. Aku tahu, sudah lama ia tak merasakan perhatian seperti ini, perhatian yang begitu tulus dan tanpa pamrih. Suaminya yang selalu sibuk dengan urusan-urusannya, mungkin telah lama mengabaikan kehangatan yang dibutuhkannya. Dan aku, hadir di sini, memberikan sedikit cahaya di tengah kegelapan yang mungkin telah lama menyelimutinya. Bayu, suara itu terucap panjang, menggantung di udara, seolah mengandung ribuan perasaan yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Bu Melissa menengadah, melemparkan pandangannya ke atas, matanya terpejam sejenak, seakan mencoba meresapi apa yang tengah terjadi. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan mudah, yang menyentuh relung hatinya dengan cara yang tiada tara. Apa yang kulakukan, meski tak terucapkan, seolah membawa dampak yang begitu dalam padanya. Aku segera merosot turun ke kawasan yang rawan banjir itu. Langkahku cepat dan penuh tekad. Setiap detik terasa begitu berat. Namun ada dorongan yang tak bisa kuhalangi. Benar saja,
Begitu aku mulai melakukan apa yang harus aku lakukan, suasana seketika berubah. Bu Melisa semakin sering memanggil namaku dengan suara yang begitu sendu. Suara yang penuh dengan kerinduan dan harapan. Tangannya, yang sejak tadi terletak lembut di kepalaku, kini mulai menekan dengan perlahan, seakan ingin menarikku lebih dekat, merapatkan jarak antara kami. "Bayu, sudah, ampun, Bayu," teriak Bu Melisa. Suaranya panjang, penuh kekuatan, namun juga seperti sebuah pelarian dari beban yang selama ini menggerogoti hatinya. Aku bisa merasakannya. Aku tahu saat itu, Bu Melisa telah menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Sesuatu yang begitu jarang dia peroleh dari suaminya yang selalu sibuk dan acuh tak acuh. "Bayu," suaranya lirih, mengandung kebingungan dan juga pengakuan yang sulit dicerna. "Apa yang barusan kamu lakukan? Terus terang, belum pernah aku mendapatkan yang seperti barusan itu, bahkan dengan suamiku sendiri." Kata-katanya itu menusuk, membuatku terdiam sejenak. Aku tahu aku telah melampaui batas, tapi aku juga tahu, apa yang aku berikan adalah sesuatu yang dia butuhkan lebih dari apapun. "Sabar Bu, saya akan memberikan lagi apa yang selama ini Ibu cari-cari," bisikku lembut, dengan senyum yang penuh kemenangan, meski ada rasa campur aduk dalam diriku. Aku tahu, apa yang kulakukan tidak hanya sekadar memenuhi hasratku, tetapi juga sebuah pengakuan atas kekosongan yang ada dalam hidupnya. Aku memberi waktu beberapa menit, memberi kesempatan bagi Bu Melisa untuk meresapi perasaan yang datang begitu mendalam. Dan saat aku merasa dia tidak lagi menolak, bahkan cenderung mengharapkannya, aku pun melangkah lebih jauh. Perlahan, dengan penuh keyakinan, aku mengajaknya kembali, mengajaknya untuk berlayar dalam malam yang dingin, disertai suara gemericik hujan yang turun di luar sana, yang seolah menjadi saksi bisu dari perjalanan kami berdua. Malam itu, akhirnya aku berhasil meraih apa yang selama ini menjadi impianku. Impian yang kupendam dalam-dalam, yang kini terwujud dalam pertemuan dengan Bu Melisa, ibu majikanku yang selama ini selalu ada dalam hidupku. Setelah perasaan kami sedikit mereda, dan napas yang tadinya terengah-engah kini mulai teratur kembali, Bu Melisa menatapku dengan tatapan yang campur aduk. "Kamu gila Bayu, kamu sudah memaksa istri majikanmu sendiri tahu." Suaranya gemetar, penuh kecemasan. "Bagaimana kalau aku sampai hamil nanti?" lanjutnya. Nada paniknya semakin terasa. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan keadaan. "Tenang saja Bu Melisa, saya masih punya pil KB itu," jawabku dengan tenang, mencoba memberi keyakinan. "Iya, tapi kan sudah telat," balasnya, suara sinis dan ketus menandakan ketidakpercayanya. Aku hanya tersenyum, berusaha lebih meyakinkan. "Jangan khawatir Bu, setiap pagi Ibu kan selalu minum air putih, dan selama 2 hari sebelumnya, saya sudah mencampurnya dengan obat itu. Jadi, Ibu tidak perlu khawatir akan hamil," kataku pelan namun mantap. Wajah Bu Melisa berubah, matanya terbelalak, terkejut. "Jadi kamu sudah merencanakan semuanya ini?" tanyanya, seolah baru menyadari apa yang baru saja terjadi. Aku mengangguk pelan. "Bagaimana Bu Melisa?" tanyaku, suara penuh rasa ingin tahu. "Bagaimana apanya? Sekarang, tolong kamu tinggalkan saya sendiri," katanya, nada suaranya masih dipenuhi kekesalan. Namun, ada sesuatu yang tak bisa kusembunyikan, rasa ingin tahuku, rasa cemas yang melingkupi diriku. "Maksud saya, tadi, waktu itu, Ibu sukakan?" tanyaku, sambil meraba lembut rambutnya. Seketika, wajahnya memerah. Suaranya tercekat, tak bisa menjawab langsung, seakan malu dengan kata-kataku yang begitu terang-terangan. "Kok enggak dijawab sih?" aku bertanya lagi, tak sabar menunggu jawaban. Dengan langkah cepat, ia berbalik. Iya," jawabnya, sedikit terburu-buru, sambil menuju kamar mandi. Namun, di balik wajah yang masih merah, aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar penolakan. Dengan cepat, aku mengikuti langkahnya, memasuki kamar mandi yang tak pernah kurasa begitu asing. Di dalam ruang sempit itu, aroma sabun dan uap hangat memenuhi udara. Keringat dingin mengalir di dahiku, namun ada satu tekad yang mendorongku untuk terus melangkah. Aku berusaha, sekuat tenaga, untuk menyenangkan wanita itu, ibu majikanku yang selalu tampak sempurna dalam segala hal. Kini, setelah sekian lama, dia sudah berubah. Tidak lagi angkuh dan sulit dijangkau. Ada kelembutan yang mulai terpancar dari dirinya, yang dulu selalu begitu dingin dan penuh jarak. Setelah merasa semuanya cukup,
Aku memutuskan untuk menuntun Bu Melisa kembali ke kamarnya. Meskipun aku tahu betul bahwa di balik tatapan matanya, ada keinginan kuat untuk menyelesaikan segala sesuatunya di kamar mandi itu, aku sengaja menahan diri. Aku ingin membuatnya penasaran, membiarkan ketegangan itu menggantung sedikit lebih lama. Rasanya, ada semacam kepuasan tersendiri dalam membiarkan waktu bergerak lebih lambat, mempermainkan rasa ingin tahunya. Saya akan bawakan makanan ke sini ya Bu, ujarku dengan cepat, sebelum Bu Melisa sempat merespons. Tanpa menunggu jawabannya, aku melangkah keluar dari kamarnya, meninggalkan dia dalam kebingungan yang samar. Sesaat kemudian, aku kembali ke kamar itu, membawa makanan yang sudah disiapkan. Kami mulai makan bersama, dan di tengah keheningan itu, Bu Melisa akhirnya membuka diri. Dengan suara yang perlahan, dia mulai bercerita, seolah mengungkapkan beban yang sudah lama dipendam. Ternyata, lebih dari 3 tahun telah berlalu sejak terakhir kali dia merasakan kepuasan yang memuncak, sebuah pengalaman yang kini hanya tinggal kenangan. Semua itu terjadi karena keegoisan suaminya, yang lebih sibuk mengejar kesuksesan dalam pekerjaan daripada memenuhi kebutuhan emosional dan fisik istrinya. Walau dalam hal keuangan, Bu Melisa tidak pernah kekurangan apapun, semua yang dia inginkan selalu tersedia. Namun dalam urusan hubungan suami istri, dia merasa seperti sebuah bayangan yang diabaikan. Kewajiban suami terhadap istrinya, sebuah perhatian yang paling mendasar, sudah lama hilang dari hidupnya. Aku, boleh memanggilmu sayangkan? Tanyaku dengan sedikit gugup, suara serak yang mencoba menyembunyikan rasa nekat yang berkecamuk di dalam dada. Silakan saja, memangnya kenapa? Jawab Bu Melisa, nada suaranya santai, seolah tidak ada yang aneh dengan pertanyaan itu. Ah, nggak apa-apa, hanya saja rasanya lebih enak di telinga kalau aku panggil sayang. Dan, kalau ibu mengizinkan, aku juga ingin ibu memanggilku sayang ya, pintaku, dengan sedikit kebingungan yang terungkap dalam kata-kataku yang terpotong. Ya sudah, terserah kamu, sahut Bu Melisa ringan, seolah tak ada beban yang tersisa di antara kami. Aku merasa, meski kata-katanya terdengar biasa, ada sedikit kelapangan di sana, sebuah isyarat bahwa mungkin dia juga senang dengan perubahan ini. Malam itu, ketika aku mengutarakan keinginan untuk menginap, Bu Melisa menyambutnya dengan gembira. Tanpa kata-kata yang berlebihan, dia seolah sudah tahu apa yang aku harapkan, dan begitu juga dirinya. Kami berdua tenggelam dalam momen yang terus berulang. Tak terhitung berapa kali kami melakukannya, hingga fajar menyingsing. Aku meninggalkan rumah itu dengan hati-hati, sengaja menghindari pembantu yang datang ke rumah Bu Melisa. Setelah memastikan dia sudah pergi, aku kembali lagi ke tempat itu. Sejak malam pertama itu, hubungan kami semakin sering terjalin. Tak ada lagi kemarahan atau kesedihan yang terlihat di wajah Bu Melisa ketika suaminya tak kunjung pulang. Bahkan, dalam percakapan kami yang tidak langsung, dia mengaku bahwa kehadiranku membuatnya merasa lebih hidup, lebih dihargai, dan lebih penuh. Kehadiranku, kata Bu Melisa, adalah sesuatu yang lebih baik daripada penantian panjang terhadap suaminya yang entah di mana. Sebuah hubungan yang sederhana, namun penuh dengan ketegangan emosional yang tak terucapkan. Begitulah kisahku dengan Bu Melisa, ibu majikanku yang selalu ditinggalkan oleh suaminya, yang akhirnya menemukan sesuatu yang baru dalam kehadiranku. Sebuah kisah yang tak terungkap sepenuhnya, namun meninggalkan jejak yang sulit dilupakan.